Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah kita lewati. Kita boleh dipersatukan lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari Selasa pagi hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Fajar Menyingsing, NKB nomor 42. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru, untuk fajar yang telah menyingsing, dan sekarang kami dikumpulkan lagi di dalam persekutuan doa pagi yang diselenggarakan secara online ini. Kami mau membaca, mendengar, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami makin mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini, tema dalam persekutuan doa kita, berpuas diri dimanapun, mengikuti tema yang ada di dalam rangkaian saat teduh. Teks Alkitab yang akan kita perhatikan terambil dari kitab 2 Samuel pasal 7. Saya mengajak kita membaca, memperhatikan ayat 8 sampai dengan ayat 18. 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Saya membacakannya demikian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu
daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, dan duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan 18 ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Itulah catatan yang kita baca tadi dari 2 Samuel 7 ayat 18. Ibu bapak saudara, apa yang dikatakan oleh Daud itu adalah ungkapan rasa takjub, tapi juga sekaligus luapan syukur atas kasih setia Tuhan atas dirinya, kepada dirinya. Untuk memahami mengapa Daud merasa seperti itu, maka mari dengan cepat kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita menyimak dari 2 Samuel pasal 5, di sana dicatat bagaimana Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ada yang ingat pada usia berapa? Usia 30 tahun. 30 tahun dia sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu 1 Samuel 5 juga memberikan informasi tentang bagaimana Daud berhasil merebut Yerusalem. Ia mendirikan istana di Yerusalem dan mulai menetap di sana. Selain itu, 2 Samuel 5 juga mencatat bagaimana dengan restu dan pertolongan Tuhan, Daud mengalahkan orang-orang Filistin. Dilanjutkan dalam 2 Samuel pasal 6, diceritakan bagaimana tabut Allah yang diyakini sebagai tempat Allah bersemayam dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem. Tapi memang sempat terjadi insiden di tengah jalan bahwa Uzia, anak buah Daud, dia mati di dalam proses pemindahan tabut Allah ke Yerusalem karena ia menjamah tabut Allah. Maka Daud tidak mau membawa tabut Allah ke Yerusalem dan ia menitipkannya di rumah Obed Edom. Nah, ketika ada di rumah Obed Edom selama kurang lebih 3 bulan, berkat Allah tercurah dalam keluarga Obed Edom. Lalu pegawai Daud memberikan informasi kepada Daud apa yang terjadi
dengan keluarga Obed-Edom selama 3 bulan itu. Nah, barulah setelah itu Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Yerusalem dan menempatkannya di dalam kemah. Nah, 2 Samuel pasal 7 mulai dengan dialog antara Daud dengan Nabi Nathan. Daud mengemukakan niatnya untuk membangun bait Allah, rumah bagi Allah. Dia mengatakan, tidak pantas rasanya aku tinggal di istana dengan kayu aras sementara tabut Allah ada di dalam kemah saja. Semula Nathan mendukung gagasan Daud ini. Tapi kemudian Tuhan menyatakan kepada Nathan bahwa dia tidak berkenan kepada rencana Daud. Tapi Tuhan berjanji akan membangkitkan keturunan bagi Daud, dan anak kandung Daud inilah kita tahu, yaitu Salomo, yang akan mendirikan bait Allah. Jadi Tuhan tidak memenuhi kerinduan Daud untuk mendirikan rumah baginya. Tapi Tuhan Allah berjanji, ada beberapa hal yang Tuhan Allah janjikan kepada Daud. Yang pertama, dia akan mengokohkan kerajaan dan keluarga Daud. Yang kedua, Tuhan bersedia menjadi bapa bagi keturunan Daud. Luar biasa. Dan yang ketiga, selaku bapa tentu akan menghukum jika sang anak melakukan kesalahan. Namun Tuhan berjanji ia tetap akan memelihara kasih setianya. Nah, inilah hal-hal yang membuat Daud takjub dan bersyukur, sehingga dia mengatakan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian, sehingga engkau berkenan memberikan kelimpahan anugerahmu yang luar biasa. Ibu bapak saudaraku, umumnya manusia dengan mudah bisa merasa puas jika berada di tempat yang menyenangkan, yang aman dan nyaman. Tapi umumnya juga sulit untuk berpuas diri manakala ada dalam keadaan atau situasi yang sebaliknya. Tidak aman, tidak nyaman, boro-boro menyenangkan. Nah, belakangan ini kita tahu sebenarnya bukan cuma di negeri kita, di banyak negara dengan nama yang berbeda-beda, bahwa sangat dianjurkan dan bahkan telah diterbitkan peraturan, ketetapan tentang PSBB, tentang pembatasan sosial berskala besar, yang semuanya itu hampir mengharuskan orang untuk tinggal di rumah saja. Ternyata tidak semua orang bisa menikmati masa tinggal di rumah dengan rasa puas. Tentu saja bisa kita mengerti kalau ketidakpuasan itu terjadi, katakanlah atas diri anak kos yang kamarnya cuma segitu-gitunya, tidak ada sarana hiburan dan sejenisnya, kiriman dari orang tua terhambat, dan sebagainya. Atau juga bisa dimengerti apabila kesulitan berpuas diri pada masa diharuskan tinggal di rumah dialami oleh mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan dengan diam di rumah saja. Memang tidak seleluasa seperti ketika kita masih ada dalam the old normal. Tapi bukankah menyesuaikan diri dengan the new normal sebagai pola hidup yang baru memang adalah sebuah keniscayaan bahwa ada yang mengalami kesulitan finansial tidak terhindarkan.
Ada yang mengalami beban duka cita tidak terelakkan. Tapi dalam hal finansial, pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk gereja terus berupaya untuk membantu agar paling tidak semua orang bisa bertahan. Kasarnya, agar jangan sampai ada orang yang terpaksa mati karena tidak punya makanan. Memang tidak menyenangkan, tapi iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan mengatakan itu bukan alasan untuk tidak bersyukur, untuk tidak berpuas diri dengan apa yang ada. Dan pasti itu bukan dalih untuk melanggar aturan. Sebelum menjadi Raja Israel, Daud dia kenyang dengan berbagai keadaan yang tidak menyenangkan, jauh dari aman, sama sekali tidak nyaman. Tapi Daud dia terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan di dalam kepercayaan kepada Tuhan, kita tahu Daud ia bersikap taat kepada titah Tuhan, pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ia meyakini dan mengalami bagaimana Tuhan dengan sejuta satu cara memelihara dia. Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak ia duga untuk menolong dia. Nah, saudara-saudaraku, itu membuat Daud dapat berpuas diri dalam segala keadaan. Yang terpenting bagi Daud adalah perkenanan Tuhan atas dirinya. Kasih setia Tuhan cukup bagi dirinya untuk bisa merasa cukup dalam segala keadaan. Maka mari kita mohon kekuatan, kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan, agar kita juga bisa merasa cukup dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mau mengikatkan diri dalam perjanjian kasih karunia, bukan cuma dengan Raja Daud, tetapi di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Engkau juga berkenan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kasih karunia dengan kami semua. Oleh karena itu ya Bapa, sepatutnya kami bersedia untuk mempercayakan seluruh diri kami, seluruh hidup kami hanya kepadamu. Ada keadaan-keadaan yang membuat kami memang tidak mudah untuk merasa puas dengan apa yang ada. Seperti juga yang sedang terjadi belakangan ini, sudah lebih dari 2 bulan. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kami harus membatasi gerak di dalam kehidupan ini. Ya Bapak, kami sadar ada orang-orang yang memang betul-betul mengalami kesulitan untuk bisa tetap merasa puas dengan apa yang terjadi. Sebab mereka kehabisan sumber daya untuk bisa terus mempertahankan hidup. Tapi kami bersyukur bahwa pemerintah dan banyak lembaga kemasyarakatan termasuk gereja mau memberi diri untuk Tuhan pakai menjadi alat damai sejahtera-Mu. Bahkan juga orang perorangan termasuk kami, pakailah kami menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu untuk memberikan pengharapan dan memberikan uluran tangan yang nyata bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk bisa bertahan hidup ini. Dan bagi kami pun, Tuhan, teguhkan iman kami, beri kami
kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kesabaran, tambahkan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu, supaya kami pun bisa berpuas diri dalam segala keadaan. Sebab hanya juga ketika kami merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada pada kami makin dimampukan untuk bisa menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, saat ini kami kembali berdoa untuk para orang tua yang mungkin mereka ada di panti wereda, dan selama beberapa waktu ini keluarga sulit untuk bisa mengunjungi karena peraturan yang melarang atau yang membatasi. Mungkin juga ada yang di rumah tapi tidak bisa bertemu dengan banyak anggota keluarga, dengan teman-teman, dan itu bisa membuat orang menjadi merasa tidak nyaman, kesepian, tertekan, dan sebagainya. Maka Tuhan, Engkau yang hadir bersama dengan para orang tua ini, Engkau yang meneguhkan iman mereka, tapi juga untuk anggota keluarganya, untuk sahabat-sahabat mereka, Tuhan bangkitkan kerinduan untuk mau menjaga relasi, entah dengan menelepon, dengan berkirim WA, dan sebagainya, supaya mereka bisa merasa mereka tidak sendirian. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang masih harus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Bukan cuma yang terdampak COVID-19, tapi ada banyak orang yang juga bergumul dengan penyakit-penyakit yang serius yang mereka idap. Kanker, sakit jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Ya Bapak, tentu ketika kami sakit, kami berharap kami beroleh kesembuhan. Itu juga yang kami mohonkan, sebab kami percaya Bapa adalah Sang Tabib Agung dan tidak ada yang mustahil bagimu. Berkenanlah Bapa menyempurnakan, menguduskan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tapi kalau memang ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya, Tuhan tambahkan kesabaran, kekuatan, sukacita, supaya mereka dan juga keluarga yang mendampingi boleh mengalami kehadiran Tuhan, bahwa benar Tuhan tidak tinggalkan mereka. Dan kami semua sebagai saudara-saudara seiman, boleh Tuhan pakai untuk menguatkan, untuk menghiburkan, untuk menyemangati mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ini. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih diliputi oleh kedukaan karena ada keluarga, anggota keluarga yang dikasihi yang sudah berpulang. Engkau pelihara iman mereka, Engkau teguhkan pengharapan mereka. Ya Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami alami pagi hari ini. Dan biarlah apa yang boleh kami alami ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk melangkahkan kaki dalam perjalanan hidup selanjutnya, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan kita ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita akan menyanyi bersama dengan orang-orang istimewa.
Mari kita ikuti dan ambil bagian bersama dalam menyanyikan lagu ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan ujian fana, hanya Engkaulah pusaka bekal. Raja di surga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Demikian kita akhiri persekutuan pagi ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan tetap beserta kita.